Selama beberapa hari terakhir, aktivitas pendidikan di pesantren Sidikiyah sempat diliburkan sementara karena tidak adanya izin operasional. Polisi juga masih terus berpatroli di lingkungan pesantren pasca tersangka kekerasan seksual Muhammad Subhi Azal Sani alias Beki menyerahkan diri pada pekan lalu. Hanya 3 hari setelah izin dicabut, tepatnya pada Senin 11 Juli kemarin, pemerintah melalui Menteri Agama ad interim Muhajir Effendi membatalkan pencabutan izin, yang artinya pesantren Sidikiyah kembali dapat beroperasi seperti biasa. Saya sudah meminta Pak Akil Irham, PLH Sekjen Kemenak untuk membatalkan rencana pencabutan izin operasionalnya. Pesantren Majma' Al-Bahrin Sidikiyah yang berada di Jombang, Jawa Timur dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dengan demikian, para orang tua santri mendapat kepastian status putra-putrinya yang sedang belajar di ponpes tersebut. Begitu juga para santri bisa belajar dengan tenang, ujar Muhajir dalam keterangan tertulisnya. Sebelumnya, pencabutan izin operasional pondok pesantren direspon wali santri yang mengaku keberatan dan bingung akan keberlangsungan pendidikan para santri. Pencabutan izin ini awalnya dilakukan Kemenak karena kasus kekerasan seksual yang dilakukan Beki selaku salah satu pengurus pesantren terhadap santriwatinya. Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi polisi ketika menangkap Beki. Soalnya generasinya nanti bagaimana? Harapannya ya harus ditahan lah. Nggak bisa. Kini kasus pencabulan Beki memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menyerahkan berkas perkara Beki ke Pengadilan Negeri Surabaya. Beki akan duduk di kursi terdakwa pada sidang yang dijadwalkan berlangsung 18 Juli mendatang. Jadi sudah kami pelajari berdasarkan berkas perkara dituangkan dalam surat dakwaan. Nanti di dalam proses pengadilan ada pemeriksaan. Nah ini bagaimana kita mungkin saja bisa saja ada alat bukti baru atau ada saksi baru, ada saksi tambahan atau ada hal-hal yang lain yang bisa memperberat atau bisa meringankan. Nah, itu bagaimana nanti dari hasil pembuktian di persidangan. Untuk tuntutan sendiri, apakah kemungkinan akan memberikan tuntutan tertinggi mungkin? Pasti kalau jaksa memberikan tuntutan yang tertinggi maksimal 12 tahun. Tak hanya Beki, tapi 5 simpatisan pendukung Beki juga telah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kelimanya memiliki peran yang berbeda. Ada yang menabrakkan kendaraan pada polisi, ada pula yang menghalangi barikade polisi. Kelimanya kini terancam pidana 5 tahun penjara. Sementara itu, Beki sebagai tersangka utama terancam pasal berlapis tentang kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV.